Jadi kalau kezaliman merajalela, ketidakadilan merajalela, maka bisa jadi kami yang akan memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sudah ratusan kali saya ngomong begini ya. Mudah-mudahan Sobat RH sekalian tidak bosan, karena berita yang saya mau bacakan dan Uber ini sangat hangat ya. Menyangkut kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tiba-tiba jadi primadona karena yang terkait dengan kami di Medan ditangkap. Ada aktivis kami juga yang dijadikan tersangka. Belum tersangka mungkin ya, baru ditangkap. Jadi Sobat RH sekalian, ini ada pernyataan dari Din Samsudin, salah seorang presidium kami. Jadi di kami itu ada 3 presidium, 3 anggota. Satu adalah Profesor Din Samsudin dengan double D. Yang kedua Profesor Rohmat Wahab. Yang ketiga adalah Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Mereka adalah presidium ya. Nah, ini salah seorang presidium mengatakan begini: Din Samsudin buka suara soal kami dituding tunggangi demo. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Jakarta, CNN Indonesia, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami Din Samsudin menyatakan bahwa kami belakangan ini secara kelembagaan tidak ikut dalam aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi saya juga memang nggak pernah rapat-rapat ya. Menolak dan tidak menolak itu adalah sikap individual. Jadi kalau ada individu yang menolak ya silahkan. Jadi sikap resmi kami itu bisa diambil dalam rapat pleno deklarator, bisa oleh presidium, bisa juga oleh komite kerja atau eksekutif komite, dan bisa juga oleh divisi bagian. Nah, kalau sikap perorangan ya itu adalah tanggung jawab masing-masing, karena mereka adalah individu-individu yang merdeka, bebas mengemukakan pendapat. Itu yang saya pahami ya. Kalimat bahwa kami menunggangi aksi demo buruh, mahasiswa dan pelajar adalah taktik agar massa buruh, mahasiswa dan pelajar tidak turun beraksi, kata Din dalam keterangan resminya Senin 12.10. Luar biasa ya. Jadi kayak kontra intelijen ya. Jadi maksudnya kalau ada isu seperti itu, waduh saya nggak mau turun karena ditunggangi oleh kami ya. Nah, bagus juga ini analisisnya. Kami sendiri, kata Din, hanyalah sebuah gerakan moral yang ingin menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Ia menyatakan misi kami ingin meluruskan kiblat bangsa dan negara dari penyimpangan dan penyelewengan. Jadi Sobat era sekalian, sikap kami itu bisa dilihat di deklarasi jati diri kami dan 8 tuntutan. Ada juga tambahannya, presidensial threshold 0%, dan kemarin presidium pernah berkirim surat juga menyatakan agar Presiden Jokowi mewaspadai komunisme gaya baru. Juga presidium kami juga mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa dan buruh. Pengertian mendukung ini adalah morally setuju dengan perjuangan mereka untuk memperjuangkan nasib, terutama para buruh atau pekerja yang merasa bahwa undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang Ciptaker ini banyak merugikan mereka. Melihat hal itu, ia menduga pelaku tersebut berasal dari preman-preman bayaran yang dikerahkan oleh kelompok tak bertanggung jawab. Cara mendiskreditkan kaum kritis terhadap pemerintah dengan melakukan anarkisme adalah cara lama untuk membungkam gerakan itu. Gerakan moral kami tidak akan terhenti dengan cara-cara seperti itu, kata Din.
Ini sudah mulai diincar nih, jangan satu dua orang. Ada satu yang sudah ditangkap di Medan, satu di Jakarta, satu ya. Terlepas dari itu, DIN tetap memberi kebebasan kepada seluruh pendukung kami untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya dalam aksi demonstrasi. Ya memang juga tidak ada kewenangan untuk melarang, karena kami ini adalah organisasi cair, organisasi yang hanya dipertemukan karena kepentingan bersama. Saya menyebutnya value, nilai. Jadi orang seperti saya, insya Allah saya katakan, kemarin debat dengan Aiman Wicaksono di Kompas TV, saya mengatakan insya Allah tidak punya kepentingan. Kepentingan saya adalah hanya ingin melihat baik negeri ini. Makanya yang diperjuangkan adalah value. Hilangkan presidensial threshold agar kita tidak menjadi demokrasi kriminal seperti yang dilansir Rizal Ramli. Gatot Nurmantio mengingatkan atas bahaya laten komunis. Itu concern pribadi dia. Presidium kami mendukung langkah-langkah mahasiswa dan buruh untuk memperjuangkan haknya. Bukan membayar, ya, mendukung moral, secara moral. Tentu dengan pesan agar tidak terjebak ke dalam provokasi melakukan anarkisme, kata dia. Jadi sobat RH sekalian, memang demonstrasi itu mudah sekali dilakukan pembusukan, ya, political decay, dengan cara membuat sebuah aksi menjadi anarkistis. Selain itu, DIN turut memastikan pelaku anarkisme yang melakukan kerusuhan bukan berasal dari pendukung kami, kaum buruh, mahasiswa, dan pelajar. DIN menyayangkan bila pemerintah tak mendengarkan penolakan dari pelbagai kalangan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kami, lanjut DIN, akan mendukung gerakan yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena sejalan dengan gagasan yang dibawanya saat ini. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, gagasan yang didukung, bukan sebuah gerakan untuk menjatuhkan pemerintah misalnya. Saya berkali-kali mengatakan kita harus membedakan antara menjatuhkan makar dengan penyampaian aspirasi. Aspirasi mengganti kepemimpinan nasional itu berbagai kesempatan, saya mengatakan ada 3. Dengan pemilu, sebagaimana terjadi pada tahun 2014 ketika Presiden Jokowi menggantikan SBY, dengan impeachment sebagaimana pernah terjadi dengan Gus Dur dan Bung Karno, dan dengan pengunduran diri sebagaimana yang terjadi dengan Pak Harto. Jadi itu konstitusional semua sobat era sekalian, dan masih ada dalam aturan konstitusi kita. Kami atau saya pribadi sebagai presidium kami boleh jadi akan memutuskan ikut bergabung dalam gerakan rakyat umat atau bahkan memimpinnya. Seperti banyak permintaan jika kezaliman, ketakaburan, dan ketidakadilan merajalela, kata DIN. Wah, luar biasa ya. Jadi ini adalah kalimat kondisional ya. Jadi sobat era sekalian, kita harus paham. Kalimat kondisional itu adalah kalau. Jadi kalau kezaliman merajalela, ketidakadilan merajalela, maka bisa jadi kami yang akan memimpin. Nah, jangan kemudian langsung diartikan, wah kami mau memberontak. Tidak. Bahwa kita harus punya ukuran. Dalam hal apa pemerintah zalim? Dalam hal apa pemerintah merajalela? Justru sebagai warga negara, kalau kita menemukan ada kezaliman dan pemerintah sudah melenceng dari alur konstitusi, sah bagi rakyat untuk mengingatkan. Tentu dengan cara-cara yang baik dan konstitusional. Dengan membuat statement, dengan protes dan lain sebagainya. Karena yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu berkaitan dengan butir yang banyak sekali. Tentu tidak setiap saat pemerintah mampu melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Bisa jadi karena kepentingan interest group tertentu, pemerintah mengambil kebijakan yang justru tidak populer bagi rakyat banyak. Nah, disitulah peran kami bisa dimainkan. Ya, sekarang saja sobat era sekalian, sebenarnya kalau kita bicara satu hal mengenai pemberantasan korupsi, kita miris tentunya. Justru pada era pemerintahan Jokowi,
terlihat pemberantasan korupsi menjadi lemah, KPK dilemahkan. Berkali-kali saya katakan Freedom House sudah merekognisi kita sebagai negara yang hanya separuh bebas sejak tahun 2016. Padahal sebelumnya kita menikmati sebagai contoh dari sebuah negara dengan transisi demokrasi yang baik. Ya, ada korban sejak 98. Tapi korban kita tidaklah seperti negara-negara lain yang juga melakukan transisi demokrasi. Relatively successful. Nah, hanya masalahnya sahabat era sekalian, kita ingin naik kelas dalam level yang lebih tinggi lagi dalam hal memupuk dan memastikan bata-bata demokrasi kita. Jadi kalau demokrasi kita kemudian justru regresif menjadi otoritarian, betapa marahnya dan sedihnya para syuhada yang sudah meneteskan darah dan kemudian menghilangkan nyawanya karena memperjuangkan amanat reformasi, atau mereka menjadi korban gugur dalam reformasi tahun 98. Sobat RH sekalian, kita harus mencari jalan keluar terhadap persoalan Undang-Undang Ciptaker ini. Tidak ada gunanya pemerintah berdebat dengan semua komponen masyarakat. Coba kita lihat satu-satu. Mana komponen masyarakat yang membackup dan mendukung pemerintah? Ya, saya membayangkan hari-hari belakangan nanti akan digerakkan. Tapi apakah menggerakkan tersebut sesuatu yang disukai? Apakah aspirasinya genuine? Kalau misalnya dikatakan semua yang muncul dari masyarakat adalah hoax, itu sama saja artinya dengan mengatakan semua orang bodoh. Mari kita akan tunggu naskah resminya, naskah finalnya, kita diskusikan sama-sama. Dan kalau kesimpulan profesor tetap sama, kesimpulan perguruan tinggi seperti Fakultas Hukum tetap sama, kesimpulan saya tetap sama, Profesor Suteki tetap sama, KSPI tetap sama, maka pasti ada yang salah dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Dan pemerintah yang bertanggung jawab, yang sayang pada rakyatnya, sayang pada warga negaranya, tidak pernah merasa malu kalau harus surut langkah. Misalnya dengan mengeluarkan perpu penundaan, atau DPR sendiri sebagai wakil rakyat berinisiatif untuk membuat undang-undang perubahan yang menunda pemberlakuan Undang-Undang Ciptaker ini sampai 1 tahun ke depan agar ada waktu untuk melakukan review. Nanti kalau kita yakin semua undang-undang ini is okay, sebagaimana keyakinan pemerintah, kita bisa laksanakan. Kan tujuannya adalah Ciptaker, menciptakan lapangan kerja, bukan mem-PHK buruh, bukan membuat buruh diberhentikan dengan tanpa uang pesangon. Kalau memang cita-citanya adalah menciptakan lapangan kerja, tentu buruh akan senang, pekerja akan senang. Justru itu akan menyusahkan pengusaha, karena pengusaha akan digenjot lapangan kerja. Jadi kalau perspektifnya itu bahwa ini benar-benar menciptakan lapangan kerja, maka yang susah pengusaha harusnya, yang senang buruh, karena undang-undang ini akan menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau faktanya sebaliknya, pasti ada yang masalah. Kita harus tahu di mana slacknya. Jadi saudara sekalian, kembali kepada pernyataan kami tersebut, saya juga ingin menyampaikan, jangan kaitkan seseorang atau sikap seseorang langsung dengan organisasinya. Seperti misalnya ketika ada kami Sumatera Utara atau Medan ditangkap, lalu kemudian dianggap kami mendalangi. Ada komponen kami yang ditangkap, kami yang mendalangi. Sama saja dengan mengatakan ketika ada anggota partai politik melakukan tindak pidana korupsi dan itu sudah vonis berkekuatan hukum tetap, apakah kita akan mengatakan bahwa partai itu korup sehingga patut dihukum dan dibubarkan? Kan tidak. Karena kalau begitu semua partai akan dibubarkan. Karena rasanya tidak ada satu partai pun di Republik ini yang tidak terlibat korupsi anggotanya. Coba saja cek. Entah itu DPR, entah itu menteri yang bergabung dalam kabinet, maupun para anggota DPR di seantero wilayah Republik Indonesia, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi, kalau kita bicara mengenai pidana, tindak pidana, itu adalah individual responsibility. Jangan langsung diasosiasikan dengan
kelompok-kelompok seperti kami. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicari, diubar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan memaksa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.